Nah, setelah kita tahu job desk Papa kita terhadap Yesus dan kita, maka kalau Papa berkata di ayat 22, dan segala sesuatu, Efesus tadi, telah diletakkannya di bawah kaki Yesus Kristus Tuhan. Jawab, berarti kalau Yesus kepala, kita tubuh. Kaki itu di mana? Nah, jawab, kaki itu di mana? Awas kamu jawab di kepala, kepiting itu namanya nanti kalau kaki itu di kepala. Betul nggak? Jadi bukan Tuhan Yesus lagi yang mengalahkan iblis, itu hati kita. Setuju? Ya harus memang firmannya begitu, mau setuju lagi gimana? Maka itu saudara, maaf saya radikal. Saya sudah nggak mau ikut doa-doa yang macam-macam itu, ngabisin duit, ngabisin waktu juga. Karena ini ayat, setan itu nggak bisa dikalahkan dengan doa. Kalau kita cuma nangking dalam nama Yesus, transformasi Indonesia, wah begini, itu nggak cuma didoakan, itu ngabisin biaya. Ada dua hal kita lakukan. Mengapa setan tidak bisa kalah sampai hari ini? Karena tubuh Yesus belum bersatu. Kececer di mana-mana. Maaf, saya cuma pakai istilah. Kalau seorang nemu sebuah kaki, keker kakinya itu, kalah pemain bola. Tapi kakinya satu saja, nggak punya badan. Injak kacau aja nggak mati. Ngerti ilustrasi ini? Karena dia nggak punya bagian yang lain. Karena terpisah-pisah. Jadi untuk mengalahkan setan, gereja bersatu dulu. Selama gereja belum bersatu, ya kita bisa punya waktu lain lagi untuk bicara soal gereja. Tapi kita tahu dengan ayat, karena job description-nya sudah jelas. Yesus cuma kepala saja. Jadi sekarang yang di surga itu bukan Yesus yang utuh, cuma kepala. Maka itu ini yang menyebabkan saya bisa mengerti. Saya tahu dari tahun 70-an. Itu sebabnya sampai hari ini saya tetap jadi satu-satunya pendeta, saya bukan berkata sombong, di Indonesia yang tidak pernah buka gereja satupun sampai hari ini. Karena saya nggak punya hobi buka gereja. Padahal secara logika, maaf, kalau saya buka gereja, saya jamin jemaat saya pasti banyak. Bukan sombong artinya gitu. Kenapa saya tidak mau? Karena ayat ini yang mempengaruhi saya cukup dari tahun 70-an yang lalu. Tanya Erik yang tahu masa kesini. Tahun 80-an saya bolak-balik ke sana sendiri. Sekarang aja banyak pendeta rakus yang keroyokan ke sana. Karena dulu saya memang gak ingin buka gereja. Karena satu ayat ini, gereja sudah ada di mana-mana, ngapain ditambahin lagi? Harus ada kesatuan yang kuat. Karena gereja yang bersatu itu membuat setan kalah total. Bukan karena doa, karena kesatuan. Nah, saya tanya gini, kan aneh bukan kalau saudara masih ingat ayat yang berbunyi tentang kedatangan Yesus? Nggak ada yang tahu. Malaikat juga nggak tahu. Anak itu pun nggak tahu. Nah, terus saya tanya gini, Tuhan, kalau Engkau sendiri nggak pernah tahu kapan datang, lalu nyuruh kami menunggu, kan guyon. Loh, lucu nggak kalau kita lihat itu? Nggak lucu ini saya bilang. Jelaskan kepada saya, bagaimana kami bisa menunggu menantikan Kau datang kalau yang kami tunggu pun nggak pernah tahu kapan datangnya. Nah itu jadi pikiran saya tahun 70-an. Lalu dia bukakan rahasia. Masalahnya bukan aku yang menentukan. Lalu siapa? Kalau sudah baca 2 Petrus 3 ada ayat itu ya, ayat yang ke-10, 11. Kita ini bukan cuma orang-orang yang menanti Yesus datang, 2 Petrus 3, 10, 11, tapi juga yang mempercepat. Kalau sudah baca kimia ada kata katalisator. Tahu katalisator ya? Yang mempercepat reaksi itu. Jadi kita ini adalah gereja yang mempercepat dia datang. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Nah, saya tanya lagi, bagaimana caranya supaya kami bisa mempercepat? Harus tahu dong caranya. Nah, salah satu cara yang dia tunjukkan waktu itu adalah ayat ini. Cepatlah bersatu. Kepala itu sudah siap. Jadi kalau dia pengantin laki-laki,
Saudara, pengantin laki-laki itu sudah siap dari 2000 tahun yang lalu. Cuma pengantin perempuannya masih dasteran terus. Ini istilahnya, ngerti ya? Iya, bagaimana pengantin laki yang mau datang kalau tubuhnya belum siap, masih amburadul kacau balau seperti ini. Maka itu kenapa saya selalu dikatakan oleh banyak gereja, wah itu pendeta yang anti gereja. Mereka gak ngerti maksud saya. Mereka cuma dengar sepotong-sepotong saja. Coba mereka dengar betul apa yang saya terima pengajaran ini, mereka akan ngerti. Saudara, buat saya gak pusing kok. Saya hidup bukan karena gereja, saya hidup karena Tuhan. Maka itu gereja-gereja yang hobinya buka cabang nggak akan berani mengundang saya. Saya akan habiskan betul-betul mereka. Jadi waktu mamanya Erik ada sama-sama saya di Awani Dream tahun 1997 bulan September. Ada satu ketua sinode ikut di situ. Dia marah sampai hari ini nggak pernah mengundang saya lagi. Dan dia sebarkan khotbah itu di Awani Dream. Dan orangnya di Bandung lagi. Saya nggak pusing. Saya akan tetap ngomong sampai Yesus datang bahwa gereja itu salah. Buka gereja baru itu bukan jawaban. Sama sekali bukan jawaban. Malah merusak. Dan itu menyedihkan sekali. Oke, kita lihat yang berikut. Yesaya 11. Kitab Yesaya itu kitab yang paling banyak menubuatkan tentang Yesus. Dari dia belum lahir, sampai pelayanan, sampai mati, sampai naik ke surga, sampai datang kembali. Nah, Yesaya 11 itu bicara soal kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan lebih hebat lagi, saudara. Di gedung PBB New York, itu dari halaman depan sampai ke halaman langsung, sampai ke pintu utama dindingnya, itu ada 3 kata-kata. Dan 3-tiganya diambil dari kitab Yesaya. Kenapa? Karena memang hanya Yesaya yang pernah menulis. Nah, nanti saudara baca di rumah karena waktu ya. Ayat 6 sampai yang ke-9, itulah satu-satunya tulisan yang tidak pernah ditulis siapapun lagi di dunia. Bagaimana bentuk perdamaian dunia. Itu hanya Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Saudara kan kagum kan? Ketika Yesaya menubuatkan bahwa kalau dunia itu berdamai itu begini. Singa dengan domba akan baring sama-sama. Serigala dan semua binatang-binatang buas itu jadi rukun. Nah, itu yang dipakai oleh PBB. Mereka tidak melihat itu sebagai firman Tuhan, tapi sebagai seseorang. Yesaya itu pernah menubuatkan itu. Salah satu contoh lagi di pasal 2 kitab Yesaya, bahwa ketika senjata-senjata diasah berubah jadi alat membaca, maka di depan halaman PBB itu ada relief patung pistol, tapi ujungnya diikat jadi seperti pita. Ya nggak bisa pakai nembak dong. Oh sudah dibulat diikat begitu. Nah itu di Yesaya pasal 2. Dan banyak lagi ya hal-hal seperti itu. Jadi suara Yesaya hebat. Sekarang ayat 4 pasal 11. Tolong salah seorang membaca. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, dan seperti tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Dengan nafas mulutnya Yesus Raja Damai itu akan membunuh orang fasik atau setan-setan ini. Oke? Sekarang kita buka 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Yesaya dan Rasul Paulus nggak pernah ketemu. Pasti dunia itu waktunya beda. Tapi mereka berdua terima pewahyuan yang sama, bahwa dengan nafas Yesus si jahat itu akan dimusnahkan. Betul nggak? Tadi baca tadi.
Nah, ini kita teliti sekarang. Mari kita sekarang belajar anatomi tubuh manusia.